Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Meranti. Perkenalkan, nama saya Lulu Najwa Zaid. Kami dari PBA 2 ingin menjelaskan tentang hakikat peserta didik dalam pendidikan Islam. Raisa, apa sih itu peserta didik? Peserta didik adalah setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu atau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan Islam, peserta didik hendaknya memiliki dan menanamkan sifat-sifat yang baik dalam diri dan kepribadiannya. Di antaranya sifat-sifat ideal yang harus dimiliki peserta didik seperti kemauan keras atau pantang menyerah, memiliki motivasi yang tinggi, sabar, tabah, tidak mudah putus asa, dan sebagainya. Berkenaan dengan sifat-sifat ideal di atas, ada beberapa macam sifat yang harus dimiliki peserta didik. Yang pertama, belajar dengan niat ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada kehidupan duniawi dibanding ukhrawi atau sebaliknya. Yang ketiga, bersikap tawaduk atau rendah hati. Yang keempat, menjaga pikiran dari berbagai pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Yang kelima, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Yang keenam, belajar secara bertahap atau berjenjang, dengan memulai dari pelajaran yang mudah menuju ke pelajaran yang sulit. Yang ketujuh, mempelajari suatu ilmu sampai tuntas, kemudian beralih kepada ilmu yang lainnya. Yang kedelapan, memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Yang kesembilan, mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat, membahagiakan, mensejahterakan, serta memberi keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, baik untuk dirinya maupun atas manusia pada umumnya. Dan yang ke-10, anak didik harus tunduk dan patuh pada nasihat pendidik, sebagaimana tunduknya orang sakit terhadap dokternya. Baik, saya akan menjelaskan tentang hakikat peserta didik dalam pendidikan Islam, yaitu orang yang sedang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri seorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Adapun yang dimaksud dengan peserta didik di sini adalah manusia yang menjadi mitra dalam kegiatan pendidikan. Dalam Islam, peserta didik adalah setiap manusia yang sepanjang hayatnya selalu ada dalam perkembangan. Jadi bukan hanya anak-anak yang sedang dalam pengasuhan, dalam pengasihan orang tuanya. Bukan pula hanya anak-anak yang dalam masa sekolahnya, melainkan mencakup manusia secara keseluruhannya. Kira-kira apa sih etika yang harus dimiliki oleh peserta didik? Oke, beberapa etika yang harus dimiliki serta dipahami oleh peserta didik supaya ia dapat belajar dengan baik dan mendapatkan ridho dari Allah. Yang pertama, peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Yang kedua, tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi roh dengan berbagai sifat keutamaan. Yang ketiga, memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat. Yang keempat, setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya. Dan yang kelima, peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah. Baik, secara ringkas, peserta didik adalah setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal ataupun non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapatkan pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan.
Ada beberapa sifat ideal peserta didik diantaranya. Yang pertama, belajar dengan niat ibadah kepada Allah. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada kehidupan dunia dibanding ukhrawi. Yang ketiga, bersikap tawadu atau rendah hati. Dan yang keempat, mempelajari ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.